Halo teman pemilih, senang sekali hari ini kita ketemu lagi di podcast KPU Kabupaten Sambas, bincang bersama teman pemilih. Kali ini masih bersama saya Nur Anissa selaku host, dan seperti biasa saya ditemani oleh Bapak Aan Sumantri. Halo, Cak. Halo Pak. Ayo. Nah Pak, tema kita hari ini kan merawat harmoni dalam perbedaan politik. Iya, Pak. betul, Cak. Kenapa kita harus bahas ini Pak? Ya, terkadang ini, Cak, ya, terkadang di kontestasi politik kita itu terbawa suasana emosi seperti itu kan. Terkadang orang jadi kikles seperti itu. Nah, jadi hari ini kita coba ingin belajar gitu lah. Padahal yang prinsip kadang kita itu bisa harmoni. Ya, terkait perbedaan keyakinan, suku, bahasa, kita harmoni. Tapi kan ketika dibawa ke ranah politik kadang kita menganggap perbedaan itu suatu hal yang tabu seperti itu, perbedaan terhadap pandangan politik. Nah, hari ini kita coba belajar ya bersama Forum Kerukunan Umat Beragama, yang notabene di forum tersebut tentu banyak sekali perbedaan keyakinan, tetapi bisa harmoni mereka dalam berhimpun di suatu organisasi tersebut. Nah, jadi pada kesempatan ini kita mengangkat tema harmoni, dan yang akan kita hadirkan siapa, Cak? Nah, ini teman pemilih, hari ini kita kedatangan narasumber yaitu dari Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sambas, yaitu Bapak Haji Nazarudin SOS IMSOS. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak. Nah Pak, pertama-tama nih bisa diceritain terlebih dahulu mungkin apa itu FKUB dan apa sih perannya di dalam masyarakat nih Pak? Oke, terima kasih Kak Ica tadi ya. Iya. Cak. Ya, mungkin pilih yang kan FKUB itu sebuah lembaga ya independen yang dibentuk oleh pemerintah melalui keputusan menteri bersama. Keputusan bersama menteri antar Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Oh ya. Ini kaitannya adalah bagaimana masalah-masalah umat beragama ini nanti dapat membantu pemerintah di dalam menangani mungkin dinamika dan persoalan-persoalan masalah agama baik di internal maupun eksternal. Karena isinya bagaimana FKUB nanti itu dia harus mampu bawa gerbong organisasi dengan seluruh biusnya agar dapat membiaskan dirinya kepada seluruh pengikut dan umat. Pertama, dia harus dapat kerjasama secara baik dengan intern ya, intern umat beragama, kemudian antar umat beragama dan antar umat agama dengan pemerintah. Nah, ini yang paling penting. Jadi itulah eksistensi itu, keberadaan FKUB itu penting. Samping itu juga dia memiliki peran yang strategis bagaimana jaga keutuhan NKRI ini. Ya. Itu peran pentingnya ya Pak ya, peran pentingnya FKUB dalam membangun negara kita ya, negara, bangsa, daerah. Jadi Pak Haji Nazarudin ini, Cak, selain dia sekretaris FKUB, kalau kita lihat kostumnya tuh, beliau ini juga Camat Sejangkung. Selain Camat Sejangkung ya juga Ketua PCNU ya Pak ya, PCNU Kabupaten Sambas. Jadi banyak hal nanti yang bisa mungkin kita pelajari dari sosok beliau ini. Oke, Pak, kemarin kan kita baru aja ya melaksanakan pilkada ya Pak ya. Nah, dari kacamata FKUB sendiri Pak, bagaimana sih kondisi kerukunan umat beragama saat kemarin menjelang pilkada nih Pak, terutama di Kabupaten Sambas? Terima kasih. Jadi kondisi umat beragama ketika menjelang ya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sambas itu memang dua posisi dan kondisi yang berbeda. Pertama ataupun sebelumnya itu sebenarnya kita ini Sambas dalam kondisi yang damai ya, aman. Begitu ada pilkada juga aman, cuman hiruk pikuk dan dinamikanya itu begitu aromanya agak panas ya. Panas itu tadi kata Bang Aan, sesungguhnya agama ini di satu sisi ini sebuah potensi ya di Indonesia ini,
sebuah potensi yang luar biasa karena Indonesia ini mayoritas Muslim dan khususnya sama juga Muslim. Nah begitu tadi di pilkada itu sepertinya isu-isu agama, isu-isu sara, maksud kami ras ya, ras itu juga masuk. Nah inilah tadi mungkin ya kedewasaan kita di dalam berpolitik yang sifatnya kita kan bukan politik praktis ya. Nah karena seperti ini maksud kami bahwa FKUB ini memiliki peran bagaimana bahwa agama itu jangan kita jadikan alat politisasi untuk umat, karena ini dapat membahayakan disintegrasi bangsa. Nah, karena agama ini memang luar biasa itu memiliki ciri khas yang luar biasa dalam dan luas, baik dari segi psikologinya, kemudian simbol-simbolnya, apalagi sampai kita dapat menggiring publik, menggiring massa, menggiring kelompok-kelompok kita itu ke arah yang mungkin kita gerakan melalui pintu-pintu agama itu tadi. Bukan berarti tidak boleh berpolitik dalam konteks beragama, tetapi di Indonesia ini khususnya kita memang mengantisipasi betul yang namanya sara ini. Sara ini kan suku, agama, ras dan antar golongan itu sangat riskan dan sensitif sekali. Apabila itu digerakkan dan itu sumbu pemicu disintegrasi yang paling mudah untuk kita mainkan seperti itu. Jadi di Sambas kemarin begitu perjalanan instrumen pemerintah dalam mencari sosok pemimpin, ya katakanlah kepala daerah, karena temanya kepala daerah, itu tadi memang luar biasa strategisnya. Ya, karena tadi kompetitornya itu semuanya sebenarnya, mohon maaf, di satu sisi pandangan kayaknya mono ya, kalau dalam perspektif agama. Kalau dalam perspektif agama mono. Ya mono, tetapi dalam perspektif yang lain justru lebih agak sedikit berkembang atau multi. Karena di sana ada mohon maaf ya, ada yang suku yang agak berbeda dan sebagainya. Nah, hal ini yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan momentum waktu yang strategis untuk menggunakan ini tadi. Nah, padahal hal ini saya pribadi dan atas nama FKUB rasanya kurang tepat begitu. Nah, karena kita kalau di Indonesia ini untuk memainkan isu itu dalam kontestasi politik, dalam rangka pilkada, kemudian pemilu atau pilpres itu sangat kurang tepat. Nah, begitu. Dan yang tadi ini di Sambas ini begitu terasa aura itu. Nah, tapi berkat kerjasama, mohon maaf ya, kerjasama dari semua pihak, pertama masyarakat, para tokoh agama, kemudian pemerintah, dan khususnya yang penyelenggara pemilu ya, KPU, kami terima kasih. Ini cukup antisipatif terhadap hal-hal yang tadi dapat mencederai lah ya demokrasi kita. Dan kami bekerja sama dengan KPU kemarin kan juga banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat antisipasi ataupun mengkanter lah hal-hal yang mungkin yang tidak kita inginkan, seperti itu. Apa saja sih Pak tantangan yang biasanya muncul terhadap kerukunan kerukunan masyarakat ini selama proses pilkada maupun pemilu berlangsung? Iya, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Kita tahu bahwa Sambas ini terdiri dari multi etnis. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa Sambas ini hanya Sam itu ada 3 ya kalau bahasa. Nah, kan artinya ada Melayu, ada Dayak dan ada Cina. Tetapi suku yang lain juga lumayan ramai, banyak ya di Sambas ini. Karena itu dengan multi etnis, multi budaya, multi agama juga, karena hampir semua agama di Sambas ini walaupun dalam persentase yang cukup signifikan ya, itu juga hampir semua agama ada. Nah, jadi masalah yang dihadapi itu tadi pertama isu agama itu naik, agak sedikit tensinya naik. Kemudian isu suku di situ juga ada naik. Nah, oleh karena itu 2 hal yang sangat strategis ya di Sambas ini yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu lah yang tidak bertanggung jawab ya.
untuk mendulang hasil ya, mendulang hasil karena ini kan momentumnya itu tadi bagaimana untuk mendapatkan hasil yang maksimal, katakanlah secara gamblang itu suara lah ya, dimanfaatkan dengan memanfaatkan komunitas-komunitas tertentu. Nah, hal ini juga mempengaruhi kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat kita. Tetapi walaupun itu juga ada sedikit goncangan sebagainya di masyarakat, Sambas ini sudah berhasil melalui fase itu ya. Artinya kita dapat menyelesaikan pemilu dengan baik dan lancar, dan alhamdulillah kemarin tidak ada hal-hal yang mencederai ya. Iya, betul. Atas nama pemerintah daerah, atas nama penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan sebagainya di Sambas ini, menurut pemantauan kami juga berjalan dengan baik, damai begitu, dan melibatkan semua stakeholder. Alhamdulillah, terima kasih. Karena doktrin agama itu cukup mengena di hati masyarakat ya. Kalau kita arahkan ke hal yang positif justru lebih bagus. Sehingga nanti kemarin tuh ya Pak ya, banyak kerjasama kita dengan tokoh-tokoh lintas agama justru untuk doktrin keagamaan itu untuk sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat seperti itu. Iya, betul. Nah, kalau dari pengamatan FKUB sendiri nih Pak, pernah nggak terjadi gesekan atau potensi konflik yang disebabkan perbedaan pilihan politik gitu antar umat beragama? Iya, kalau yang tampak di permukaan dan sampai menjadi kisruh itu memang belum. Tidak ada ya? Belum. Ya, belum ada. Baik dari sebelah utara, sebelah selatan, sebelah barat ya. Karena kan kita dapat mempetakan ya di mana mayoritas kelompok-kelompok tertentu ya, itu katakanlah di sebelah timur ada kelompok tertentu, kemudian sebelah utara ada kelompok tertentu. Tapi saat ini yang tampak betul di permukaan itu tidak ada. Tetapi secara bayangan ataupun gejala yang timbul itu sebenarnya udah nampak, karena gerakan itu cukup rapi ya, itu rapi ya. Tapi bagi kita tentunya tetap mengingatkan kepada kawan-kawan di seluruh para tokoh dan pemuka agama itu betul-betul mengawasi umatnya, pengikutnya, agar potensi ini betul-betul menjadi perhatian kita. Nah, itu tadi kita upayakan bagaimana caranya agar umat beragama ini dalam menghadapi pemilu ini betul-betul proaktif, kemudian dia betul-betul memberikan suaranya betul-betul tulus dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Di samping itu kita juga mengajak melalui mimbar-mimbar agama, mimbar Jumat, mimbar Minggu, itu di setiap tempat-tempat ibadah juga memberikan khutbah-khutbah ya, ajakan-ajakan untuk pemilu damai. Dan kemarin atas kerjasama dengan KPU juga kita melaksanakan itu. Kemudian kami juga kemarin sebelum pemilu juga melakukan konsolidasi di internal seluruh antar umat beragama ya, itu baik pemuda lintas agama, kemudian para pemuka dan tokoh-tokoh agama juga kita undang dalam rangka bagaimana memberikan kenyamanan kepada seluruh umat, memberikan kesejukan agar pemilu ini betul-betul berjalan dengan baik, damai, dan kita tidak memanfaatkan itu untuk kepentingan hal-hal yang sifatnya semasa atau waktu ini saja, tapi dapat mengorbankan waktu yang sangat panjang bagi masyarakat kita secara luas. Artinya ini juga jadi perhatian khusus ya dari FKUB ya Pak ya? Iya. Dinamika-dinamika yang ada di masyarakat seperti itu ya? Iya. Tapi kalau di kalangan tokoh di FKUB itu sebenarnya komunikasinya cukup baik ya Pak ya? Antar umat beragama gitu ya, antar lintas agama gitu ya. Alhamdulillah kita sepanjang sepengetahuan saya adalah beberapa orang ya, karena kan mohon maaf saya tidak mungkin kapasitas mendikte ya, tetapi gerakan-gerakan itu nampak, itu yang mengatasnamakan agama, dan mohon maaf sedikit mungkin tidak seimbang lah ya, tidak seimbang dalam menyampaikan informasi. Untuk itu di FKUB ini kalau sebagian besar itu memang mereka ini sudah memiliki wawasan kebangsaan yang luas, kemudian cara beragama ataupun moderasi agamanya sudah lumayan. Karena moderasi beragama ini sangat penting
bagi masyarakat, terutama di tingkat leader, tingkat pemuka itu sangat penting karena mereka itulah yang akan memberikan kesejukan kepada seluruh umat. Pencerahan kepada masyarakat akar rumput itu Pak ya. Iya. Ini ketika dilihat para tokoh lintas agama ini bersatu, harmoni, tentu itu akan sampai kepada lapisan masyarakat gitu ya Pak ya. Iya. Pak, bagaimana sih Pak peran tokoh-tokoh agama nih dalam menenangkan suasana atau memberikan pencerahan kepada umatnya terkait pilihan politik nih Pak? Itu peran tokoh agama memang sangat penting dan strategis ya, karena dalam kontestasi pemilihan kepala daerah kemarin yang cukup begitu menyita perhatian publik, kemudian begitu suasananya agak menaik tensi panasnya begitu, karena tadi kita memaklumi bersama bahwa ini sangat sesuatu yang bergengsi ya, yang sangat bergengsi lah dibandingkan pemilihan-pemilihan lainnya lah. Jadi saya tidak akan menyebutkan pemilihan itu dan sebagainya. Jadi peran tokoh pemuka agama itu memang pertama tadi menjadi penyejuk ya, penyejuk. Kemudian dia harus menampakkan bahwa para tokoh ini betul-betul nasionalis. Mereka itu berpikir lebih mengedepankan kepentingan bangsa, kepentingan daerah, itu yang lebih utama daripada kepentingan kelompok-kelompok dan kepentingan pribadi. Nah, itu juga dibuktikan dengan itu tadi. Kita bekerja sama dengan seluruh elemen-elemen di internal agama masing-masing untuk menyampaikan informasi-informasi yang lurus, yang baik, yang menyejukkan. Jangan sampai kita memberikan hal-hal atau informasi-informasi yang dapat menimbulkan tensi yang bersifat provokatif ya. Provokatif ya, seperti itu. Nah Pak, kemarin kan kita sempat bekerja sama juga dengan FKUB nih Pak. Apa saja sih Pak kolaborasi yang kemarin dilakukan FKUB dan KPU ya, dalam menjaga suasana damai dalam pilkada kemarin? Kemarin alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada KPU sekali lagi sebagai sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah dalam rangka untuk bagaimana memproses ya, salah satu lembaga yang memproses leader-leader para pemimpin yang ada di negeri ini, khususnya kita bicara tentang daerah di Sampas ini. Kemarin kita banyak bekerja sama ya Pak ya. Pertama dengan FKUB, di seluruh anggota FKUB itu diwajibkan untuk membuat khutbah sesuai dengan judulnya Pemilu Damai. Pemilu Damai, mengajak pemilu damai di semua agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu. Ya. Nah, di samping itu kita juga mengajak dan melibatkan adik-adik pemuda lintas agama. Jadi pemuda lintas agama juga kita minta untuk menyampaikan itu, untuk menyampaikan khutbah-khutbahnya, ajakan-ajakannya, seruan-seruannya agar pemilu ini dapat berjalan dengan damai, dan kita punya tanggung jawab itu dalam perspektif agama. Karena mohon maaf itu tadi saya sampaikan bahwa hal yang sangat-sangat sensitif itu bicara agama, bicara adat, bicara budaya, itu sangat begitu penting bagi kita untuk kita bagaimana membuat ini nyaman begitu. Dan justru harusnya perbedaan itu untuk mempersatukan ya Pak ya. Tapi ada oknum-oknum yang justru memanfaatkan itu untuk memecah belah gitu ya, demi kepentingan politik tadi itu. Nah itu ada nggak Pak ya langkah-langkah strategis nih FKUB untuk mencegah penyebaran hoax atau ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat nih Pak? Ya ini satu kata yang cukup menjadi perhatian kita itu sebuah kata hoax ya. Hoax ini kan di komunikasi ini sangat penting dan itu sangat mempengaruhi karena sebagian besar masyarakat awam ini yang bermedia sosial gitu ya, terutama alat komunikasi yang saat ini cukup ramai kita manfaatkan melalui HP atau handphone, itu sangat strategis untuk menyampaikan, menghembuskan, mengaruskan hoax itu tadi. Nah, jadi upaya atau ikhtiar kita memang kemarin melalui informasi yang kita sampaikan, karena
FKUB Kota Sambas ini juga memiliki organisasi ya, organisasi terutama di kecamatan-kecamatan. Dan kita juga menyampaikan kepada kawan-kawan ketua FKUB di kecamatan untuk betul-betul menyampaikan informasi yang seluruh-seluruhnya. Yang kedua, menghindari hoax itu yang bersifat sensitif, yang ada kaitan dengan pemilu dan ada kaitan dengan agama, itu cepat-cepat dimonitor dan kita ambil langkah ketika kalau memang ada hal-hal yang bersifat provokatif dan itu dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Dan itu kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum ya, dari kepolisian, bahkan kemudian dari kejaksaan juga ada. Nah, itu bersinergis lah bagaimana agar hoax ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap keresahan di masyarakat kita dalam menghadapi pemilu tadi. Mungkin ada saran nih Pak untuk masyarakat umum bagaimana untuk tetap menjaga kerukunan gitu Pak, agar terjaga dengan baik. Ya bukan hanya dalam itu ya, bukan hanya dalam konteks pilkada ya, tetapi kan tentu keragaman keyakinan ini bagaimana kita jaga, untuk kita rawat, untuk mempersatukan tadi itu Pak, bukan untuk dijadikan bahan untuk memecah belah harmonisasi yang ada di tengah masyarakat kita selama ini gitu Pak. Iya, terima kasih. Jadi adik-adik sekalian, mungkin ya, yang saat ini kita sudah berada pada posisi yang luar biasa ya. Indonesia ini sedang membangun. Kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang cukup unik yang ada di dunia ini. Pertama, kalau ditinjau dari segi suku, agama, ras, dan seluruh bahasa, budaya dan sebagainya, itu yang paling banyak dan multi di dunia ini. Oleh karena itu saya mungkin mengimbau kepada seluruh pendengar atau adik-adik pemilih ya ke depan, pemilihan umum ini, pemilu itu atau pilkada itu sebenarnya salah satu instrumen pemerintah ya, jadi untuk membentuk atau membuat proses kepemimpinan. Di sisi yang lain, bahwa agama ini sebenarnya itu sejauh ini sudah ada di masyarakat kita sebelum negara ini ada. Iya. Jadi kenapa Indonesia ini bisa eksis sampai saat ini? Itu karena tadi kita mampu menjaga eksistensi itu tadi, eksistensi agama, budaya dan sebagainya. Nah, saya mengajak kita harus mampu melihat dan melangkah ya, terutama bagi mungkin para pemangku kebijakan, kemudian para pemimpin di semua kalangan. Sebaiknya kita ini dalam menghadapi apa saja itu, yang pertama adalah proporsional, yang kedua profesional. Pertama proporsional, artinya mampu menempatkan atau mendudukan seluruh persoalan ini pada persoalan itu. Katakan seperti ini, saya berikan mungkin sebuah gambaran. Kalau kita berbicara politik, politik ini bukan berarti dalam dunia Islam itu tidak ada. Itu juga di dalam agama yang lainnya. Dalam kontestasi dan konteks politik, maka kita akan berbicara tentang masalah politik. Baik instrumennya, cara, tahapan, dan seterusnya itu sampai akhir dari politik itu apa sebenarnya. Dan itu yang penting disampaikan. Jangan sampai nanti kita membaurkan. Ini yang parah kan, kita tidak proporsional. Itu tadi, dunia politik ini bagaimana kita menggiring masalah-masalah agama kepada politik. Yang tidak tepat sebenarnya, waktunya dan kondisinya. Tuh. Yang kedua, profesional. Nah, profesional ini tentunya seseorang itu mampu melaksanakan tugasnya yang sebaik-baiknya, tentu dengan amanah yang diberikan kepadanya sesuai tugas dan fungsinya. Nah, persoalannya sekarang kan, mohon maaf, walaupun tidak secara formal umpamanya, mohon maaf, ada beberapa kalangan, katakanlah tokoh atau pemuka agama tertentu yang memang sengaja itu tadi ya, tanda petik ya, menggiring komunitas tertentu, masyarakat tertentu
untuk kepentingan politik tertentu. Hmm. Tapi isu yang dimainkan ini adalah isu, mohon maaf, isu agama, isu ras, isu suku. Nah, ini hal yang sebenarnya sangat tidak baik dan berbahaya. Dan ini rentan. Karena mereka itu tadi tidak proporsional, tidak profesional sebagai seorang pemuka agama, mohon maaf, pemuka atau leader di agama tertentu. Akhirnya ini dapat mencederai yang mestinya tidak seperti itu. Kalaupun mereka itu memiliki cara pandang yang berbeda dalam kaitan tadi konteks politik itu, tetapi cara-cara yang tadi yang sama itu yang tidak elegan, itu tidak baik itu, dan itu dapat merusak harmonisasi yang ada di Sambas dan Indonesia ini, sebaiknya jangan dilakukan. Nah, disinilah letak bahwa yang bersangkutan itu, mohon maaf, belum profesional dan tidak proporsional dalam menempatkan dan mendudukkan persoalan. Nah, satu lagi nih Pak, bagaimana sih Pak cara menyikapi perbedaan politik ini tanpa memutus silaturahmi? Silaturahmi, ya. Kadang ini bukan banyak nih beda politik, tidak seneguran itu kan. Jadi renggang yang dulunya satu motor berdua karena beda politik. Jadi gimana nih Pak? Kalau dinamika itu. Terima kasih. Persoalan politik ini sebenarnya, kalau politik itu kan, kalau saya kebetulan dari ilmu sosiologi ya. Politik itu sebenarnya kita mulai setelah membuka mata dan tutup mata itu politik tidak bisa bebas. Iya. Politik. Cuman sejak lahir sudah berpolitik. Semuanya politik. Nah, cuman saja kadang-kadang kita tidak paham. Dan kita selalu menganalogikan bahwa politik itu selalu politik praktis dan politik itu partai politik. Dalam pemilihan itu saja, mungkin dalam benak orang-orang tertentu lah ya. Padahal politik itu kan poli dan itia. Itu bagaimana berbagai cara untuk mencapai sebuah tujuan. Itu bahasanya kan itu seperti itu ya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan setiap hari ini pasti pakai politik, ilmu politik. Nah, cuman saja yang politik yang mantap dan elegan, apalagi tadi dalam rangka untuk mewujudkan sosok pemimpin yang ada di negeri kita ini, itu yang tadi saya sampaikan secara profesional dan proporsional. Nah, hal ini bagi mereka yang tidak memahami itu, sehingga dapat larut dalam hiruk pikuk yang seharusnya politik itu selesai acara udah ada hasilnya, udah selesai, tidak ada menghasilkan hal-hal yang negatif dan tidak produktif. Nah, sebenarnya politik ini bagaimana memproses kepemimpinan itu nanti akan menghasilkan produktivitas yang luar biasa nanti dari kepemimpinan itu. Nah, tetapi kita larut. Begitu tadi, mohon maaf, ada kontestasi politik yang mungkin, karena dalam politik ini kan istilah pemilu ini kan pasti ada pemenang. Dan begitu juga sebaliknya. Mungkin ada yang tertunda kemenangan itu. Nah, ini yang jadi masalah ketika kita belum dewasa dalam menghadapi politik ini. Begitu kita mengalami mungkin kemenangan, kadang-kadang kita terlalu besar membusungkan dada, itu juga tidak baik. Ya. Padahal pemenang itu yang baik bagaimana dia harus merangkul mereka yang mungkin dalam saat ini masih belum punya nasib lah. Begitu juga sebaliknya bagi mereka yang mungkin belum diberikan kesempatan untuk menjadi pemenang, mensyukuri juga bahwa itu adalah sebenarnya sebuah ujian, dan dia harus introspeksi dan muhasabah bagaimana ke depan agar lebih baik menjadi seorang pemimpin yang baik dan dapat terpilih dengan baik. Nah, caranya mungkin ya harus berkomunikasi juga dengan pemimpin yang terpilih, tentu secara demokrasi, kemudian menjalin komunikasi. Nah, karena sama-sama kembali ya, Pak. Iya, bagaimanapun mereka ini kan semuanya punya potensi. Karena yang calon-calon leader tadi yang hasil kita ini kan sebenarnya udah menunjukkan bahwa mereka itu adalah leader ya. Nah, cuman mungkin kesempatan saja yang membedakan nasib tadi. Nah, oleh karena itu sebaiknya bagi pemenang jangan membusungkan dada, bagi yang kalah juga jangan sampai nanti jadi sabotase. Nah, jadi kalau memang hal ini terjadi, pemenang terlalu berbangga-bangga, berpoya-poya, euforia yang berlebihan, kemudian yang kalah juga merasa mungkin lemah, tertindas, terhina dan sebagainya menurut anggapan mereka sendiri, padahal tidak seperti itu. Nah, jadi kalau seperti ini yang dilakukan, bahkan apalagi yang lebih parah, mohon maaf nih, di luar sana banyak hal-hal yang
negatif kan, karena dia mohon maaf ya, bukan menuding tidak. Ada beberapa contoh di beberapa negara itu begitu dia kalah dalam kontestasi udah melakukan pemberontakan, sabotase dan sebagainya. Itu hal yang tidak elegan, itu hal yang tidak gentleman, itu hal yang tidak baik untuk kita pertonton kepada publik, kepada masyarakat selaku pemimpin. Nah, kita mohon maaf, saya memberikan sebuah gambaran besar ya bahwa Presiden Prabowo dalam kontestasi politik kita sudah paham semuanya, sudah berapa kali beliau itu, tapi tidak pernah menyerah karena ketangguhannya, karena kekuatan semangatnya. Dan beliau tetap eksis, dan beliau menjadi sebuah contoh yang baik ya, karena Indonesia ini kalau menurut hemat saya setelah saya melihat di media itu, Malaysia kemudian negara-negara tetangga mencontoh demokrasi Indonesia, termasuk mohon maaf ini terlepas dari plus minus kawan-kawan dalam sudut pandang yang berbeda, Pak Jokowi, begitu Pak Jokowi jadi pemenang, semuanya lawan-lawan itu dirangkul. Begitu juga dengan Pak Prabowo. Nah, kenapa kita di akar rumput ataupun yang lebih di bawah sini tidak mencontoh pemimpin yang lebih baik di sana? Nah, kan ini sebuah gambaran dan contoh yang perlu kita tiru ya, yang baik gitu. Saya pikir seperti itu. Terakhir nih Pak, harapan Bapak nih sebagai sekretaris FKUB nih ya, terhadap proses demokrasi di Kabupaten Sambas nih apa nih Pak? Harapan saya sebagai sekretaris FKUB dalam perspektif kerukunan umat beragama, pertama bahwa kerukunan umat beragama itu sangat penting dan perlu menjadi sebuah media untuk mengikat seluruh umat beragama, bahwa kita ini untuk memilih pemimpin itu tidak perlu kita menggiring-giring masalah-masalah agama, masalah-masalah suku, masalah-masalah ras, dan masalah-masalah golongan. Itu yang paling penting. Nah, mari kita berkompetisi secara sehat, berkompetisi secara profesional, agar nanti kita akan menghasilkan para pemimpin yang terbaik. Yang kedua, bagi para pemimpin yang belum siap untuk menerima segala hasil yang akan diterima, sebaiknya kita banyak-banyak mungkin melihat ke depan, bahwa sebenarnya masa depan itu masih ada, hari esok insya Allah masih ada. Dan kita terus eksis untuk bagaimana membangun negeri kita ini, khususnya pemerintah daerah Sambas ini. Kemudian yang ketiga, saya tidak menginginkan bahwa agama, suku, ras ini menjadi sebuah alat, instrumen yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau orang-orang tertentu atau leader-leader tertentu untuk meraup kehasilan dalam rangka memanipulasi publik, memanipulasi masyarakat, bahwa dengan dengan doktrin-doktrin tertentu. Nah, dengan doktrin-doktrin tertentu, karena kita mohon maaf, Sambas dan Indonesia ini, NKRI ini, kita yang harus kita junjung tinggi itu adalah PBNU. Mohon maaf, bukan saya mentang-mentang orang NU. Apa PBNU itu? Pertama, ideologi kita adalah Pancasila. Pancasila. Oh, itu ya. Yang B, Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus sadar bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini harga mati. Dan itu eksistensi Indonesia. Kemudian yang ketiga, NKRI harga mati. Yang keempat, kita memegang teguh Undang-Undang 45. Nah, itu yang paling penting yang harus dikedepankan. Nah, kalau mereka memegang PBNU tadi, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, dan Undang-Undang 45, insya Allah Sambas hari ini dan insya Allah untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan akan lebih maju dan eksis lagi dibandingkan per tahun ini. Luar biasa sekali, Cak, obrolan kita dengan Pak Najarudin ini ya. Jauh-jauh dari Sejanggong ya. Masih pakai baju dinas, mau hadir di acara podcast kita ya ini. Terima kasih sekali Pak Najarudin. Semoga ini bisa menginspirasi ya, menjadikan pendidikan politik yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sambas, sehingga
momentum-momentum baik pemilu, pilkada ke depan itu tidak menjadi ajang perpecahan, justru untuk mempersatukan kita ya sebagai bangsa yang beraneka-ragaman seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih banyak ya Ya, Pak Nazarudin telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di podcast KPU Kabupaten Sambas. Semoga lain kali kita bisa undang lagi ya Pak ya. Oke. Kalau dulu sering beliau ke sini Di dalam acara tahapan KPU pilkada dan ya. pemilu ya. Betul sekali. Dan juga terima kasih banyak untuk teman pemilih ya yang sudah setia bergabung di kanal YouTube KPU Kabupaten Sambas. Kami pamit undur diri. Kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa.